Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursifa Justama Kelok. Di sini saya akan membahas dua materi, yaitu materi pertama mengenai etika distribusi Islami dan materi kedua mengenai etika kerja Islami. Baik, langsung saja kita mulai pada materi pertama. Baik, saya akan membahas materi pertama, yaitu mengenai etika distribusi Islami. Sebelum kita membahas lebih lanjut apa itu etika distribusi Islami, pertama-tama kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa itu etika dan apa itu distribusi. Etika berarti kelakuan dan perbuatan baik. Sedangkan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Selanjutnya, apa sih itu distribusi? Distribusi merupakan kegiatan penyaluran barang dari produsen ke konsumen melalui rantai pemasaran atau lokasi di mana konsumen berada. Di dalam distribusi terdapat dua aspek, yaitu aspek pertama penentuan institusi yang akan melakukan kegiatan mendistribusikan barang, meliputi barang besar, pedagang eceran, dan agen atau agen pemasaran. Yang kedua, penentuan cara penyimpanan atau penggundangan dan alat-alat pengangkutan yang akan mendistribusikan barang dari pabrik perusahaan ke institusi-institusi yang membantu memasarkan barang kepada konsumen. Dalam hal ini, Islam sangat mendukung pertukaran barang dan menganggapnya produktif. Tapi tetap harus berusaha agar pertukaran barang itu berjalan atas prinsip-prinsip Islami. Nah, apa-apa saja sih prinsip-prinsip etika distribusi Islami? Prinsip-prinsip etika distribusi Islami meliputi 4 prinsip, yaitu yang pertama, larangan ihtikar atau penimbunan barang. Penimbunan barang merupakan salah satu problem ekonomi cukup serius, tidak terkecuali Islam yang secara normatif telah memprediksikan hal itu, tetapi juga non-Muslim. Dalam hal ini, para ulama memberikan kriteria tertentu terhadap bentuk ihtikar yang diharapkan. Yang pertama, barang-barang yang ditimbun hendaklah melalui proses pembelian sebelumnya dari masyarakat. Dan yang kedua, barang-barang itu berupa makanan pokok. Prinsip etika distribusi Islam yang kedua yaitu mencari keuntungan yang wajar. Hanya saja keuntungan yang ingin diperoleh hendaknya tidak bertendensikan eksploitasi dan ketidakwajaran. Pelaku ekonomi hanya diperkenankan mengambil keuntungan yang baik dan wajar, tidak terlalu tinggi yang akan berakibat pada kesusahan masyarakat, dan juga tidak terlalu rendah yang akan berakibat pada kebangkrutannya. Prinsip yang ketiga yaitu distribusi kekayaan yang meluas. Islam mengajarkan agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat dan mendorong terciptanya pemerataan dengan tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu sehingga proses distribusi dapat berjalan adil. Prinsip yang terakhir yaitu keadilan distribusi. Keadilan distribusi diartikan sebagai memberikan kepada semua yang berhak akan haknya, baik pemilik hak itu sebagai individu atau kelompok tanpa melebih atau mengurangi. Nah, itulah pembahasan materi pertama mengenai
etika distribusi Islami. Selanjutnya kita akan masuk pada materi kedua mengenai pengertian dan pedoman etis bekerja Islami. Seperti yang sudah dibahas pada materi pertama, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak atau moral. Selanjutnya, apa sih pengertian dari etika kerja Islami? Etika kerja Islami merupakan sebuah orientasi yang membentuk dan mempengaruhi keterlibatan serta partisipasi lingkungan kerja. Di dalam bekerja terdapat pedoman etis bekerja yang harus diperhatikan. Nah, apa-apa saja sih pedoman etis bekerja? Terdapat beberapa pedoman etis bekerja. Pedoman etis bekerja yang pertama yaitu bekerja adalah manifestasi keimanan. Dalam hal ini didorong oleh firman Allah yang artinya katakanlah wahai kaumku, bekerjalah sesuai dengan keadaanmu masing-masing. Ini artinya siapapun mereka yang secara pasif berdiam diri, tidak mau berusaha untuk bekerja, maka ia telah menghujat perintah Allah dan sadar atau tidak, sesungguhnya orang tersebut telah menggali kubur kenistaan bagi dirinya sendiri. Tapi juga jangan sampai kesibukan kita dalam bekerja malah akan membuat kita lupa berkomunikasi dengan Allah. Pedoman yang kedua yaitu menghindari eksploitasi terhadap sumber-sumber alam dengan cara yang melampaui batas. Kita sudah mengetahui bahwa rezeki Allah itu melimpah tak terbatas. Namun, Allah juga menetapkan takaran dan ukuran sehingga manusia tidak bisa seenaknya saja melakukan eksploitasi melampaui batas. Yang ketiga, rezeki yang didapatkan dari hasil kerja. Kita sudah mengetahui bahwa dalam upaya mencari rezeki, itu kemungkinan besar akan timbul persaingan. Dalam arti, semua orang memiliki rezeki yang berbeda-beda, dan dalam hal ini tidak diperbolehkan untuk iri hati atau cemburu terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebagian yang lain. Yang keempat, adanya keterikatan individu terhadap diri dan kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Sikap ini dari ketakwaan individu terhadap Allah dan melanjut pada kesadaran bahwa Allah melihat, mengontrol, dan menghitung seluruh amal perbuatannya secara adil, kemudian akan membalasnya dengan pahala atau siksa. Pedoman yang kelima yakni dilarang menjadikan seseorang alat produksi atau binatang dalam bekerja. Semuanya hanya dipekerjakan proporsional dan wajar. Contohnya, tidak boleh memperkerjakan buruh dan hewan secara zalim, termasuk penggunaan alat-alat produksi secara terus-menerus. Yang keenam, Islam tidak mengenal pekerjaan yang mendurhakai Allah. Contoh pekerjaan yang mendurhakai Allah seperti pemeras bahan-bahan minuman miras, pencatat riba, pelayan bar, serta bekerja dengan pengusaha yang menyuruh dalam kejahatan seperti membunuh orang. Pedoman yang terakhir yakni profesionalisme. Profesional adalah melakukan sesuatu pekerjaan secara benar untuk menghasilkan sesuatu yang benar.
Dalam bekerja tidak cukup hanya dengan memegang teguh sifat amanah, kuat, berakhlak, dan bertakwa. Namun, kita harus pula mengerti dan menguasai benar-benar pekerjaan tersebut. Baik, itulah pembahasan dua materi mengenai etika distribusi Islami dan etika kerja Islami. Saya mohon maaf jika ada kesalahan dari perkataan maupun pengetikannya. Dan saya berterima kasih kepada yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.